semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberontakan DITI. Simak baik-baik ya videonya. DITI adalah Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, merupakan organisasi pemberontakan bermotif agama. Jadi, pemberontakan DITI itu terjadi di berbagai tempat, diantaranya terjadi di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Keduanya punya strategi yang berbeda, tapi latar belakangnya nggak jauh beda loh teman. Yang pertama terjadi di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar dan terjadi pada 1950. Alasan pemberontakan ini adalah ketidakpuasan Ibnu terhadap reorganisasi TNI yakni Al-Rish Divisi 4 yang merupakan kelompok dirinya bertugas. Sebab reorganisasi ini membuat beberapa anggota Al-Rish Divisi 4 diberhentikan karena dianggap tidak memenuhi syarat. Dari sinilah kekecewaan Ibnu Hajar bermula, yang akhirnya membentuk pasukan gerilya sendiri bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Ia melakukan serangan pertama ke Kesatuan Tentara di Kalimantan Selatan pada Maret 1950. Berideologi pan-Islamisme itu maksudnya apa sih? Intinya, para pemberontak ingin mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Terus kenapa nggak boleh jadi negara Islam? Karena umat beragama di Indonesia itu beragam. Terus tokoh yang terlibat siapa aja? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tokoh pemberontakan ini yaitu Ibnu Hajar sebagai pemimpin. Oleh DITI Kartosuwirjo, Ibnu Hajar kemudian diangkat menjadi Panglima Angkatan Perang Tentara Islam atau APTI yang bertugas di wilayah Kalimantan. Pada Maret 1950, pasukan Ibnu Hajar mulai menyerang pos tentara Indonesia. Setelah penyerangan itu, pengikut Ibnu Hajar bertambah menjadi 250 orang dan memiliki 50 pucuk senjata. APTI pimpinan Ibnu Hajar yang merupakan bagian dari DITI terus melakukan penyerangan terhadap pos-pos militer Indonesia di Kalimantan Selatan. Situasi ini membuat TNI dan pemerintah bersiap untuk bertindak. Tindakan kayak apa tuh? Angkatan Perang Indonesia atau TNI melakukan operasi militer yang pertama pada 23 November 1959, yakni Operasi Delima yang terbagi atas sektor A dan sektor B, dilanjutkan dengan Operasi Segitiga. TNI menemukan alasan mengapa kekuatan pasukan Ibnu Hajar dapat bertahan lama di dalam hutan, yaitu dengan memanfaatkan warga yang keluar masuk hutan dan bertukar barang untuk bertahan hidup. Maka dikeluarkanlah larangan bagi penduduk untuk melakukan hubungan dengan orang-orang Ibnu Hajar sehingga banyak anggota DITI Kalimantan Selatan yang terpaksa menyerahkan diri karena kelaparan, termasuk Kastam Jaja yang punya posisi penting dalam gerakan tersebut. Ibnu Hajar dan para anggotanya yang tersisa kemudian melakukan serangan gerilya agar bisa melarikan diri ke perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. TNI bereaksi dengan melancarkan operasi militer yang disebut Operasi Riko. Wow, terus nasib akhir pemberontakan itu gimana? Kekuatan DITI Kalimantan Selatan pun mengalami perpecahan. Puncaknya, Ibnu Hajar menyerahkan diri pada Juli 1963 lantaran dijanjikan akan diberikan pengampunan. Tanggal 11 Maret 1965, Ibnu Hajar menjalani pengadilan mahkamah militer dan dijatuhi hukuman mati. Terus pemberontakan yang di Sulawesi Selatan gimana? Itu bakal kita bahas juga dong, stay tune ya. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar yang memimpin Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS. KGSS adalah kelompok gerilyawan di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan berlangsung sejak 1950 hingga 1965. Jadi apa penyebab terjadinya pemberontakan? Akibat perbedaan cara pandang antara pemerintah dengan Kahar Muzakar berkaitan dengan reorganisasi APRIS atau TNI. Sebagai pemimpin KGSS, Kahar Muzakar pada awalnya menyarankan seluruh anggotanya untuk mendaftar ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Namun, langkah itu berujung pada kekecewaan karena banyak anggota KGSS yang ditolak menjadi anggota APRIS setelah dianggap tidak memenuhi syarat. Aksi pertama terjadi pada 1950 hingga 1952, sementara pemberontakan kedua berlangsung sejak 1953 hingga 1965. Pada pemberontakan pertama, Kahar Muzakar bersama kelompoknya menerapkan Pancasila sebagai ideologi gerakannya. Selain itu, ia juga mengumpulkan massa untuk melakukan pemberontakan tahap kedua yang beralih menggunakan ideologi Islam atau yang disebut Revolusi Islam. Pada 7 Agustus 1953, Kahar Muzakar mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan dan wilayah sekitarnya merupakan bagian dari negara Islam Indonesia. Operasi militer yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menumpas pemberontakan DITI Sulawesi Selatan adalah Operasi Baratayuda.
Butuh waktu lama bagi operasi Baratayuda untuk menyelesaikan pemberontakan DITII, yakni sekitar 12 tahun. Pada akhirnya, Kahar Muzakar berhasil ditembak mati yang menandai akhir pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Nah, jadi itu dia materi mengenai pemberontakan DITII. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di materi selanjutnya.